Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Lia Khalifah, dan pastinya di channel aku ya, channel Siti Lia Khalifah. Oh ya, apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku ucapkan salam kenal ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ke kebun aku ya. Dan sekarang aku lagi berjalan menuju kebun, dan udah di kebun sih sebenarnya. Oke, kita lanjut aja. Tuh, sebelah sini tuh adalah kebun sawi hijau atau sawi caisim ya teman-teman. Dan sebelah sini tuh ada terong bulat. Nah, kalau yang di situ tuh, yang di plastik ini tuh bakal dibuat bibit ya teman-teman. Nih, jadi kita buat bibit sendiri. Tuh, nanti dibiarin tua ya teman-teman. Tuh dikasih jaring biar nggak diintip sama tawon ya. Tuh udah gede banget untuk bibit ya teman-teman. Nanti kalau udah kuning, udah tua, baru kita petik gitu. Tuh, ini ada mama aku. Mama aku yang ngerawat terong ini ya guys. Tuh. Jadi daun-daunnya dibuangin biar saat penyemprotan itu kena ya ke bunganya atau ke buahnya, biar ulatnya tuh nggak makan ya teman-teman. Oh ya, aku menemukan buah naga kecil onet. Aku mengambil dulu ya. Tuh. Tadi ada lagi tuh, bekasnya udah dipetik tuh. Ini kita petik yang kecil aja nih. Oke, tuh kita makan. Pakai gigi aja. Kurang manis. Nah, jadi aku mau ngajak teman-teman untuk memantau tanaman kangkung ya. Dan sebelumnya kemarin aku udah buat video tentang cara menanam kangkung di kebun. Dan sekarang aku mau mantau perkembangan tanaman dari kangkung itu sendiri. Nah teman-teman, kemarin aku udah pernah jelasin ya gimana caranya ini menanam kangkung. Jadi bisa juga teman-teman nanam di pot. Yang nggak punya lahan luas, teman-teman bisa nanam di dalam pot ya teman-teman, atau polybag atau karung atau yang lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi menanam kangkung ini sedikit beda dengan tanaman bayam, sawi atau yang lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kalau tanaman kangkung itu sendiri pada saat benih itu ditabur lalu ditimbun. Nah, kalau nggak ditimbun nanti akar pada keluar, pada nongol-nongol kayak gitu teman-teman. Saya udah pernah coba kayak gitu ya. Jadi harus ditimbun tanah sedikit biar nanti jadi seperti ini. Nah, ini itu udah umur 8 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi baru segini tingginya. Tuh. Kemarin bapak aku ini nanam tuh benih bisi dan daunnya tuh lebar-lebar ya teman-teman. Tapi untuk informasi, harga kangkung itu lagi murah sekarang gitu. Jadi ya semoga aja dapat harga yang mahal ya teman-teman. Mahal ya, 5 ribuan ke atas gitu. Nah, jadi kemarin itu ada nanam berapa bedeng ya? Coba kita hitung dulu, aku lupa. Tuh, terongnya hijau banget.
subur sekali. Gak pulang, Mak? Udah sore. Mandi. Apa? Dibuangin daunnya ya? Nah, teman-teman, jadi kita mau ngitung berapa bedeng tanaman kangkung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 bedeng ya teman-teman. Nah, kemarin itu dimulai dari sini kok nggak salah tanamnya. Karena kemarin aku udah buat video, tapi kok ini lebih pendek ya dibanding yang ini. Nah, jadi umur kangkung 8 hari itu segini ya teman-teman tingginya, dan nggak nyampe 1 bulan sih udah bisa dipanen. Biasanya kayak gitu, cukup siraman, cukup pupuk, jadi nanti cepat besar teman-teman. Jadi nggak cuma dipupuk aja, jadi siramannya juga harus cukup. Kadang orang nanam tapi nggak dipupuk, jadi kangkung itu agak keras, alot gitu ya teman-teman. Nah, kadang ada juga yang banyak pupuk dan hasil dari kangkungnya itu jadi empuk kayak gitu. Kalau ditumis, dibuat apapun atau dibuat kulupan pun enak, empuk gitu, karena pupuknya itu cukup kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini di tanah yang hitam, tadi itu tanah kerikil agak gimana ya, pertumbuhannya agak kurang bagus. Dan biasanya kalau di tanah kerikil itu akarnya tuh jadi menguning ya teman-teman, kuning terus agak keriting gitu. Tapi nggak tahu lah kalau ini. Soalnya dulu nanam di bagian kerikil sana kayak gitu teman-teman. Nah, kalau di bagian kerikil itu biasanya tuh yang di atas sana itu adalah sawi hijau, dan sawi hijau tuh cocok juga sih ditanam di di tanah yang bentuknya kerikil kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi siramannya harus kuat, karena kan kalau di tanah yang boksit gitu cepet kering gitu kalau disiram, jadi harus benar-benar basah saat penyiramannya ya teman-teman. Makanya di bagian situ tuh aku yang nyiram tiap hari, makanya agak sedikit lama karena emang aku basahin gitu, jadi pertumbuhan sawinya itu jadi bagus teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita lihat ya waktu kita pulang ke atas sana. Nanti aku lewat situ, lewat jalan ini ke atas, kan itu adalah sawi hijau, dan biasanya itu dimana aku setiap pagi jam 8 lewat gitu aku nyiram di bagian situ ya teman-teman. Jadi kita nggak menggunakan siraman tembak lagi karena angin kuat. Jadi kalau angin kuat itu nggak basah gitu ya teman-teman, kurang kadar basah di tanah itu kurang gitu. Jadi kita pakai siram manual yang pakai selang. Nah, contohnya selang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tarik gitu jadi step narik itu kita bawa 4 bedeng kayak gitu ya teman-teman. Kiri 2 bedeng, kanan 2 bedeng gitu, kayak gitu. Nah, ini contohnya, ini adalah jalan untuk selang itu lewat. Jadi bawa 2, dari sini bawa 2, jadi 4 gitu sekali jalan ya teman-teman gitu. Oke, ini adalah kangkung. Jadi ini baru daun pertama ya, masih daun kayak gitu, ini masih daun pertama ya teman-teman. Nanti beberapa hari lagi atau besok atau lusa mungkin daunnya udah mulai keluar. Nah, daun yang berikutnya tuh ada seperti ini nih. Nah, ini nanti daun berikutnya tuh beda, nggak seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi saat kangkung itu umur 8 hari atau seminggu atau gitu baru segini ya, baru kayak gini pertumbuhannya, daunnya masih kayak gini. Ini adalah daun pertamanya kangkung tersebut gitu, karena daun ke atasnya itu beda lagi ya teman-teman. Tuh. Oke. Kita udah memantau tanaman kangkung yang kemarin aku buat video sama kakak aku sama bapak aku gitu.
Dan ini tuh ada pohon kelengkeng, pohon cabai rawit. Nah, jadi aku mau nunjukin ke teman-teman sawi yang di boksit ya teman-teman. Waktunya pulang. Duh, kok belok lagi? Kurang bubuk? Jadi harus lebar-lebar ya? Berarti kok nanam cabai juga harus lebar-lebar gitu kali? Makanya lebar-lebarin itu. Jadi gede-gede. Seperti itu ya guys. Nah ini tuh bolong-bolong mak sawinya ya. Cek ke tadi. Tadi. Yang di bagian mama di bagian bawah teruk tuh bolong-bolongnya. Yang di Indah nggak terlalu. Kok tahu sekarang? Binatangnya nggak ada kan? Cek kutunya. Ada 1-2 sih. Nah ini tuh tanah boksit ya teman-teman. Jadi ini ditanamin sawi hijau dan bisa sesubur ini. Dan kalau ditanam kangkung tuh biasanya akarnya tuh kuning dengan sedikit keriting ya teman-teman. Jadi kalau ditanam ini enggak gitu. Kayak lebih cocok ditanam sawi hijau deh ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya video kali ini. Semoga video aku bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang pecinta perkebunan dan berkebun seperti aku. Dan apabila teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you on the next video and bye-bye.